Halo, nama saya Marsius Fabian. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membahas mengenai mesin kalor. Tetapi mesin kalor yang dibahas pada kesempatan ini memiliki konsep yang berbeda dan dapat dikatakan lebih kompleks. Mesin kalor tersebut merupakan Stirling engine atau mesin Stirling. Mesin Stirling merupakan mesin kalor dengan pembakaran luar yang memanfaatkan perbedaan temperatur, perubahan tekanan, dan perubahan volume fluida kerja dalam sistem yang tertutup. Cara kerja dari mesin Stirling adalah dengan memanfaatkan sifat udara yang memuai bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Ketika bagian bawah mesin Stirling menerima panas dari pembakaran, maka fluida yang berada dalam Stirling akan mengalami pemuaian sehingga tekanan menjadi naik. Karena tekanan naik, piston yang dihubungkan dengan poros diafragma akan mengembang, dan saat displacer diberikan sedikit dorongan dengan memutar flywheel, maka displacer akan bergerak ke atas. Pergerakan naik tersebut akan mendorong poros engkol untuk berputar dan juga memutarkan flywheel. Perputaran flywheel akan mendorong kembali displacer ke bawah. Pergerakan displacer inilah yang menyebabkan udara panas diserap oleh displacer dan menyebabkan sisi panas kembali menjadi lebih dingin. Siklus ini terjadi terus-menerus seiring dengan berjalannya mesin. Pada percobaan kali ini, mesin Stirling saya buat pada tipe gamma dan juga beta, dengan silinder utama dari kaleng bekas kental manis dan diafragma dari kain payung yang dilapisi oleh lem silikon agar dapat mengisolasi udara dalam silinder dengan baik. Pada bagian dudukan engkol diberikan bearing dengan tujuan agar engkol dapat berputar dengan baik meskipun dalam kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian, displacer terbuat dari steel yang memiliki massa 15 gram, 20 gram, dan 25 gram. Untuk mengganti steel woolnya, pada tipe beta dapat dilakukan dengan membuka ikat pada diafragma, sedangkan pada tipe gamma dapat diganti dengan membuka solder pada penutup silinder panas. Kedua tipe mesin dapat dijalankan dengan cara menyalakan sumber api, kemudian memanaskan mesin selama beberapa saat. Setelah mesin sudah dirasa cukup panas dan dapat bergerak saat displacer dinaik turunkan, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah memasang displacer dengan poros engkol. Kemudian diakhiri dengan memutarkan flywheel agar mesin dapat berjalan dan terjadi siklus berikutnya. Dalam melakukan perhitungan daya, dibutuhkan beban yang akan diangkat oleh mesin Stirling. Beban tersebut memiliki massa 10 gram dan 20 gram, serta nantinya akan digulungkan pada poros engkol dengan diameter 1,5 mm. Saat bergerak naik dengan jarak 25 cm, beban dibantu menggunakan katrol yang terbuat dari kertas. Hal utama yang akan dicari dalam percobaan ini adalah tipe mesin Stirling, massa displacer, dan massa beban mana yang akan memberikan efisiensi tertinggi serta daya terbaik. Apakah pada tipe beta atau gamma? Apakah dengan massa displacer 15 gram, 20 gram, atau 25 gram? Dan apakah dengan massa beban 10 gram atau 20 gram? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita coba. Sebelum melakukan percobaan, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan tanda pada bagian meja untuk memudahkan pengolahan data. Dalam percobaan ini, saya memberikan tanda 25 cm sebagai jarak yang ditempuh oleh beban. Setelah diberikan tanda, lalu dilakukan percobaan. Dalam percobaan tersebut, harus dilakukan perekaman untuk membantu dalam pengolahan data. Sebelum data-data mesin Stirling diolah, perlu diukur daya masukan yang diterima oleh mesin Stirling. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara memasukkan air sebanyak 100 ml atau 100 gram pada kaleng bekas kental manis, yang kemudian diukur perubahan suhunya selama 90 detik pemanasan. Ketika T1 dan T2 sudah didapatkan, maka dapat dihitung kalor dengan cara mengalihkan massa air, kalor jenis, dan perubahan suhu. Kemudian dari hasil perhitungan kalor, didapatkan daya masukan mesin dengan cara membagi nilai kalor dengan waktu pemanasan. Setelah daya masukan didapatkan, dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Logger Pro. Kemudian dicatat setiap kali beban tepat menyentuh penanda jarak menggunakan aplikasi pengolahan angka. Didapatkan data sebagai berikut dari pengolahan data. Karena beban tidak menyentuh tanda tepat pada detik ke-0, maka harus dilakukan pengurangan terhadap waktu dari data pertama.
Setelah didapatkan data, maka hal yang pertama yang perlu cari adalah gayanya. Kemudian dari gaya tersebut dapat dicari usaha dengan cara mengalihkan gaya dengan jarak tempuh beban. Berikutnya adalah menghitung gaya dengan membagi usaha pada waktu. Dengan menggunakan data pada pemanasan air, dapat dihitung efisiensi mesin stirling dengan cara membagi daya dengan daya masukan yang kemudian dikali 100%. Dan didapat daya dan efisiensi terbaik pada perhitungan tersebut sebesar 8,39 mW dan 0,03%. Dari seluruh percobaan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada variasi mesin stirling tipe gamma, daya rata-rata terbesar dan efisiensi tertinggi didapat pada variasi massa displacer teringan, yaitu 15 gram dan massa beban 20 gram, dengan nilai efisiensi sebesar 0,029% dan daya sebesar 8,13 mW. Kemudian memiliki kecenderungan penurunan daya rata-rata dan efisiensi seiring dengan bertambahnya massa displacer, sehingga daya dan efisiensi terendah didapat pada variasi massa displacer terberat, yaitu 25 gram dan massa beban 10 gram, dengan nilai efisiensi sebesar 0,013% dan daya sebesar 3,59 mW. Pada variasi mesin stirling tipe beta memiliki kecenderungan yang berbeda dari mesin stirling tipe gamma, yaitu dengan nilai daya dan efisiensi yang meningkat pada variasi massa displacer 20 gram dan menurun pada variasi massa displacer 25 gram. Sehingga pada mesin stirling tipe beta, daya rata-rata terbesar dan efisiensi tertinggi didapat pada variasi massa displacer 20 gram dan massa beban 20 gram pula, dengan nilai efisiensi sebesar 0,05% dan daya sebesar 13,83 mW. Sedangkan daya dan efisiensi terendah didapat pada variasi massa displacer 25 gram dan massa beban 10 gram dengan nilai efisiensi sebesar 0,026% dan daya sebesar 7,24 mW. Dari grafik gabungan, mesin stirling tipe beta memiliki efisiensi yang berbeda cukup jauh jika dibandingkan dengan efisiensi pada mesin stirling tipe gamma. Hal tersebut dapat terjadi karena pada mesin stirling tipe gamma memiliki silinder dingin yang menyisakan udara dan udara tersebut tidak ikut dalam kerja stirling. Sedangkan pada mesin stirling tipe beta tidak terdapat udara yang tersisa atau seluruh udara dalam mesin stirling ikut terkompresi. Dengan demikian, tipe mesin stirling tipe beta pada variasi massa displacer 20 gram dan massa beban 20 gram menjadi variasi yang memiliki efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 0,05% dan daya yang dihasilkan sebesar 13,83 mW. Sehingga berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa massa displacer cukup berpengaruh dalam percobaan ini dengan kecenderungan yang berbeda pada kedua tipe mesin stirling. Kemudian, semakin besar massa beban yang diangkat oleh mesin stirling, maka semakin besar pula daya dan efisiensi yang dihasilkan. Sedangkan model stirling tipe beta dan gamma memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam efisiensi karena perbedaan konsep yang diusung oleh kedua tipe mesin. Untuk mengetahui apakah massa displacer yang lebih besar lagi akan memberikan kecenderungan yang sama, yaitu penurunan performa mesin, atau bahkan perbandingan efisiensi dengan tipe mesin stirling Halva, hal tersebut dapat menjadi percobaan Anda di rumah. Demikian percobaan saya mengenai pengujian efisiensi terhadap variasi tipe stirling engine dan massa displacer. Nama saya Mas Fabian. Terima kasih dan selamat mencoba.